Halo Sobat Masa, kembali lagi di channel Masa Mana Aja Bisa. Kali ini kita akan bahas salah satu produk bangunan yaitu genteng dan asbes. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis. Nah, Mas Hasan, pernah nggak sih bingung mau pilih asbes atau genteng? Oh, kalau saya sih nggak bingung. Saya biasanya pakai genteng sih, udah teruji juga. Kenapa kok Mas Hasan pilihnya genteng? Nah, genteng itu udah tahan panas. Panasnya tuh jadi memantul, nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu tetap sejuk. Tapi kan menurut artikel yang saya baca, untuk genteng sendiri itu kan butuh tukang yang ahli dalam pemasangan genteng sendiri, Mas Hasan. Jadi nggak sembarangan tukang itu bisa yang namanya pasang genteng, karena rumit juga pasang genteng, susah gitu loh Mas Hasan. Loh, jangan khawatir Mas Daru. Kita itu Masa menyediakan jasa pasang genteng. Dan itu udah dikerjakan dengan orang-orang yang udah profesional di bidangnya. Genteng itu dari segi kualitas memang bagus, Mas Hasan. Tapi kelebihan lain dari asbes itu dia pemasangannya juga mudah karena dia kan per lembar kan lebar kan. Jadi pemasangannya itu lebih cepat dan lebih efisien untuk waktunya dibandingkan dengan genteng. Genteng kan dia kan satu-satu gitu ya. Dan pemasangannya juga susah, jadi efektivitas waktunya itu sedikit lambat dibandingkan dengan pemasangan dari asbes itu sendiri, Mas Hasan. Karena itu gini, ketika pemasangannya itu lama, itu kan berdampak juga pada pembayaran di tukang, jadi bengkak pembayarannya. Ketika semakin lama tukang itu bekerja, maka semakin lama semakin besar juga budget untuk pembayaran tukangnya gitu, jadi membengkak. Kita ngomongin genteng itu jangka panjang, jadi ya ispan dengan harga segitu. Dan ada kata-kata yang menurut saya itu bagus banget, yaitu murah belum tentu hemat, mahal belum tentu boros. Seperti itu. Kata-kata dari mana itu, Mas? Oh, itu saya dapatkan dari Pak Riko. Oh iya, keren kata-katanya. Tapi asbes itu kan gampang bocor, nggak kayak genteng yang bisa tahan bertahun-tahun tanpa bocor. Asbes itu gampang lumutan loh, dan itu berefek pada kekuatan dari asbes itu. Justru kalau kita pakai genteng itu lebih gampang bocor. Kenapa? Kalau hujan angin, genteng itu bisa melorot, Mas. Ketika ada kucing lewat atau apa lewat gitu, dia bakalan dikit-dikit melorot gitu. Jadi kita benerin lagi, waktu lagi. Asbes kan dia dipaku, jadi dia nggak bakalan goyang gitu, Mas Hasan. Tapi kan kalau dari sistem genteng sendiri, dia itu udah ada kayak penyambung. Jadi tiap genteng itu udah bersambung sendiri tanpa bantuan dari perekat atau apapun itu, atau dipaku kan nggak usah. Karena udah ada sambungannya sendiri, seperti Anda tahu Lego kan? Tahu, seperti ya. Itu pemasangan genteng. Jadi menurut saya masalah melorot itu relatif. Asbes juga seperti itu. Misal ada angin, badai gede, ya asbes juga bisa rusak. Tapi kan genteng masih kuat lah, lebih kuat lah ketimbang asbes. Gini Mas Hasan, tapi dari segi harga, tidak semua orang itu bisa menjangkau untuk pembelian dari genteng itu sendiri. Karena kenapa? Genteng itu sedikit agak mahal daripada asbes. Asbes juga semua kalangan itu bisa menjangkau. Semua toko bangunan itu kebanyakan juga jual asbes juga. Jadi untuk mendapatkannya itu lebih mudah daripada genteng gitu. Tapi kan asbes sendiri itu ya, menurut saya ya harganya nggak seberapa jauh dari genteng. Mending nambah dikit itu udah dapet genteng. Tanggung nggak sih kalau kita pakai asbes? Asbes itu ya pemakaian juga pendek gitu loh. Selama mungkin 2 tahun, 3 tahun udah ganti. Sedangkan genteng itu bisa berpuluh-puluh tahun tanpa ganti. Tadi kan Mas Hasan juga bilang, dari asbes itu gampang lumutan. Genteng juga bisa lumutan Mas Hasan. Jadi ketika dia kena diterpa hujan, diterpa panas, dia itu pasti timbul lumut juga di genteng itu tersebut. Jadi ketika kita mau benerin genteng, mau nginjek genteng itu rawan terjadi kecelakaan. Kecelakaan gimana? Ya ketika nginjek genteng, licin, jatuh, kita ke UGD, kita keluar biaya lagi. Tadi kan Mas Daru ngomong genteng itu bisa lumutan. Ya kalau misal ngomongin lumut, ya sekarang kan di catnya sendiri itu ada yang cat anti lumut untuk genteng. Jadi ya nggak masalah sih. Oh,
emang ada cat yang untuk genteng Mas Loh, Hasan? ada dong, kita juga Masa itu juga menyediakan. Jadi kalau misal sobat Masa pengen cat genteng, hubungi Masa ya. Tapi menurut buku yang saya baca Mas Hasan, genteng itu tidak ramah terhadap lingkungan karena proses pembuatannya itu dia dibakar. Jadi menimbulkan polusi di udara dan juga dari bahan baku dari genteng sendiri kan dari tanah. Nah, ketika semakin banyak genteng yang diproduksi itu semakin banyak tanah yang dikeruk dan itu menimbulkan penurunan tanah. Jadi intinya kurang ramah terhadap lingkungan, nggak go green gitu loh. Cuman asbes itu juga nggak ramah Mas Daru untuk kesehatan penghuni rumah yang menggunakan asbes. Karena asbes itu mengeluarkan bau-bau yang dimana itu bisa menyebabkan sesak, radang paru-paru, dan penyakit segala macam. Dan itu juga lama-kelamaan nanti bisa menyebabkan kanker. Oke Mas Hasan, jadi intinya Sobat Masa, kalian mau pakai genteng ataupun asbes itu ada sisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan bisa disesuaikan juga dengan budget dari Sobat Masa. Dan juga kita mengutip kata-kata dari Mas Hasan, yaitu murah belum tentu hemat, dan mahal belum tentu boros. Jika Sobat Masa ada kebutuhan renovasi, pembangunan, dan pengecatan, bisa langsung hubungi Masa Building Solution. Dan jika Sobat Masa suka dengan konten kita ini, jangan lupa like, komen, share, nyalakan lonceng agar Sobat Masa semua tidak ketinggalan konten-konten menarik, edukatif, dan informatif dari tim Masa Building Solution. Masa, Build together with us.